Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Seneng Tani semua, pemilihan varietas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam budidaya tanaman cabai. Jadi sahabat Seneng Tani perlu memperhatikan lagi varietas apa nih yang akan ditanam, karena varietas ini nantinya akan berpengaruh terhadap kuantitas maupun kualitas buah yang dihasilkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan merekomendasikan salah satu varietas yang ternyata membuat petani pemilik lahan di sini merasa ketagihan dengan varietas ini karena sangat puas dengan hasilnya. Dan kebetulan di sini sudah ditanam sekitar 8 beki atau sekitar 3.200 tanaman, dan kemudian petaninya juga sedang menanam di lahan lain juga sekitar 14 beki atau sekitar 5.600 tanaman. Jadi beliau merasa sangat puas dengan varietas ini sampai ingin menanamnya kembali. Untuk tahu lebih lanjut mengenai varietas apa yang kami rekomendasikan pada kesempatan kali ini dan apa saja sih keistimewaan dari varietas ini, simak video ini sampai akhir. Oke, sahabat Seneng Tani semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan milik Bapak Sarju, tepatnya yaitu di Desa Progowati, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Nah, di sini Pak Sarju ini menanam varietas langgeng 58. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya Pak Sarju ini merasa sangat puas dengan varietas ini dan merasa ketagihan ingin menanam varietas ini lagi karena bisa dilihat di sini ya, sahabat Seneng Tani semua, di lahan ini bisa dilihat buahnya yang sangat lebat seperti ini. Kemudian tentunya hasilnya juga sangat memuaskan petani pemilik lahannya. Nah, namun sebelum saya menjelaskan apa saja sih yang bikin petani pemilik lahan di sini merasa ketagihan dengan varietas ini, saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana perawatan yang dilakukan oleh Pak Sarju di sini. Jadi sahabat Seneng Tani semua, ini merupakan lahan baru yang saat penanamannya ini Pak Sarju menggunakan pupuk dasar, yaitu berupa pupuk Ponska dan juga pupuk kandang. Nah, kemudian untuk perawatannya ini Pak Sarju menggunakan power soil dicampurkan dengan pupuk kandang sapi yang sudah terfermentasi kemudian direndam. Nah, kemudian air hasil rendaman itu dicampurkan dengan power soil kemudian digunakan untuk mengocor tanaman cabai ini. Dan untuk pengocorannya baru dilakukan selama 2 kali, dan saat ini tanaman sudah petik yang ke-9 kali. Jadi untuk pengocoran baru dilakukan selama 2 kali. Kemudian untuk penyemprotannya ini Pak Sarju menggunakan pupuk buah kalinet, kemudian ada juga Vitaron SL, kemudian dicampurkan dengan fungisida dan juga insektisida. Nah, mungkin cara ini juga bisa dicontoh oleh sahabat Seneng Tani semua yang ingin lebih mengoptimalkan hasil buah cabenya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk pengocoran di sini Pak Sarju menggunakan pupuk kandang sapi yang sudah terfermentasi kemudian direndam dengan air. Nah, air hasil rendaman itu tadi digunakan untuk mengocor tanaman cabenya, namun dicampurkan dengan power soil yang kandungannya adalah asam humat. Jadi sahabat Seneng Tani semua juga bisa mencontoh metode ini karena sudah terbukti di lahan ini dengan pengocoran pupuk kandang dicampurkan dengan power soil tersebut mampu lebih mengoptimalkan hasil buah cabenya. Unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kandang ini jauh lebih lengkap, yaitu mengandung unsur hara makro dan juga unsur hara mikro yang walaupun konsentrasinya ini sedikit namun kandungannya lebih lengkap. Dan tentunya pupuk kandang ini karena sifatnya organik nantinya akan lebih lama terurai di dalam tanah, kemudian efek yang dihasilkan ini juga akan bertahan jauh lebih lama jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Jadi sahabat Seneng Tani semua tidak perlu melakukan pemberian pupuk susulan jika menggunakan pupuk kandang ini. Nah, kemudian selain pupuk kandang, Pak Sarju juga mencampurkan pupuk kandang ini dengan power soil yang kandungannya adalah asam humat. Nah, jadi karena asam humat ini berperan sebagai pembenah tanah yang nantinya akan memperbaiki struktur tanah sehingga mikroorganisme di dalam tanah ini nantinya akan tumbuh lebih baik lagi. Jadi karena kita sudah mengaplikasikan pupuk kandang yang tentunya di dalamnya juga mengandung banyak mikroorganisme baik, kemudian masih kita bantu dengan pemberian asam humat power soil yang nantinya juga akan
lebih memperbaiki struktur tanah supaya mikroorganisme baik di dalam tanah ini cepat berkembang, yang dimana mikroorganisme baik tersebut bisa membantu menguraikan unsur-unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kandang. Jadi campuran antara pupuk kandang dengan power soil ini merupakan campuran yang sangat tepat, karena tadi selain pupuk kandang ini mengandung unsur hara yang lebih lengkap, kemudian dicampurkan dengan asam humat yang mampu memperbaiki struktur tanah sehingga mikroorganismenya mampu membantu penguraian dari unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kandang tersebut. Nah, kemudian untuk cara pengaplikasiannya, yang pertama sahabat tani semua perlu mempersiapkan pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik. Jadi kalau Pak Sarju di sini menggunakan pupuk kandang yang sudah kering, kemudian direndam dengan air. Jadi sahabat tani semua perlu mempersiapkan tong yang ukurannya lumayan besar, kemudian digunakan untuk merendam pupuk kandang tersebut. Nah, jika sahabat tani semua ingin melakukan pengocoran, baru diambil sekitar 1 gayung air hasil rendaman pupuk kandang tersebut, kemudian dilarutkan ke dalam tangki. Baru kemudian kita larutkan power soil di wadah yang lain, kemudian kedua bahan tersebut dilarutkan ke dalam tangki. Kemudian untuk interval pengocorannya di sini Pak Sarju tidak pasti ya, karena beliau memiliki banyak lahan yang perlu diurus, jadi untuk pengocorannya hanya sebisanya beliau. Namun kami sarankan untuk sahabat tani semua bisa melakukan pengocoran kedua bahan tersebut dengan interval seminggu sekali. Nah, kemudian untuk penyemprotannya di sini Pak Sarju menggunakan pupuk buah kalinet, yang tentunya ini juga bisa membantu mengoptimalkan buah yang dihasilkan, karena dengan penyemprotan kalinet yang mengandung kalium, fosfat dan juga boron ini bisa lebih mempercepat pembungaan dan juga pembentukan buah, kemudian juga bisa memperbesar persentase bunga menjadi buah, dan tentunya juga bisa meningkatkan kualitas dari buah yang dihasilkan. Nah, di sini berdasarkan pengalaman Pak Sarju, di sini setelah penyemprotan kalinet ini beliau merasa untuk pembentukan buahnya ini jauh lebih cepat. Jadi menurut beliau di lahan ini tanaman cabenya ini berbuah saat berumur sekitar 2 bulan. Jadi baru berumur 2 bulan di sini sudah berbuah, dan buah yang dihasilkan pun juga sangat istimewa seperti ini. Nah, namun tentunya waktu panen ini juga bisa bergantung dengan ketinggian tempat. Jadi mungkin sahabat tani semua yang berada di dataran tinggi ini untuk waktu panennya jauh lebih lama jika dibandingkan dengan yang berada di dataran rendah. Nah, untuk lahan ini ketinggiannya adalah sekitar 240 mdpl, dan di sini cabenya bisa dipanen sekitar 2 bulan setelah tanam. Jadi ini bisa menjadi jawaban juga untuk sahabat tani semua yang bertanya umur panen dari varietas langgeng 58 ini. Jadi langgeng 58 ini untuk umur panennya yang standar adalah sekitar 90 HST. Namun di sini di ketinggian sekitar 240 mdpl ini bisa dipanen hanya sekitar 2 bulan setelah tanam. Nah, jadi jika sahabat tani semua ini berada di dataran tinggi, ini mungkin waktu panennya bisa lebih lama sedikit. Namun untuk sahabat tani semua yang berada di dataran rendah maupun dataran menengah, ini untuk waktu panennya bisa jauh lebih cepat. Nah, kemudian selain penyemprotan kalinet, di sini Pak Sarju juga menyemprotkan Vitaron SL. Nah, karena langgeng 58 ini belum tahan terhadap virus kuning, jadi masih ada beberapa tanaman yang terserang oleh virus kuning. Namun menurut beliau untuk serangan virus kuningnya ini baru ada setelah tanamannya ini besar, jika dibandingkan dengan varietas lain, di mana varietas lain ini bisa terserang virus saat tanaman masih kecil, jadi untuk pertumbuhannya kurang optimal, kemudian juga sulit untuk berbuah. Namun varietas langgeng 58 ini untuk serangan virusnya baru ada setelah tanamannya besar, jadi pertumbuhannya sudah bagus dan tetap bisa berbuah. Dan penyemprotan Vitaron SL tadi juga bisa membantu tanaman ini untuk lebih cepat pulih dari serangan virus kuning sehingga tetap mampu berbuah secara optimal. Jadi untuk penyemprotan ini juga bisa dicontoh oleh sahabat tani semua, yaitu menggunakan pupuk buah kalinet
dan juga dicampurkan dengan Vitaron SL. Dan untuk kebutuhan fungisida maupun insektisida ini bisa disesuaikan dengan kondisi tanaman sahabat Senang Tani semua. Nah, kemudian berbicara mengenai varietas Langgeng 58 ini, menurut Pak Sarju, ini varietas ini sangat istimewa karena menurut beliau untuk waktu panennya jauh lebih cepat dibandingkan dengan varietas lain. Kemudian selain itu buahnya juga bisa cepat merah. Jadi Pak Sarju di sini melakukan pemanenan selama 3 hari sekali, dan selama 3 hari sekali tersebut beliau bisa menghasilkan buah yang banyak karena sudah banyak yang merah. Jadi selain perawatan, di sini juga varietas sangat menentukan kualitas maupun kuantitas buah yang dihasilkan. Karena berdasarkan pengalaman Pak Sarju, setelah menanam Langgeng 58 ini sudah terbukti buah yang dihasilkan juga lebih banyak dan tentunya juga lebih berbobot. Karena jika dibandingkan dengan varietas lain yang sejenis, di sini varietas Langgeng 58 ini untuk bobot buahnya jauh lebih tinggi karena kulit buahnya yang tebal, kemudian ukurannya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan varietas lain. Jadi otomatis untuk tonasenya juga lebih meningkat lagi, dan tentunya untuk keuntungan bisa lebih berlipat ganda. Jadi untuk sahabat Senang Tani semua, varietas Langgeng 58 ini sangat recommended karena sudah banyak dibuktikan oleh para petani, dan salah satu buktinya ada di sini. Dengan buah yang sangat tebal seperti ini, petani pemilik lahan merasa sangat puas karena bobotnya juga jauh lebih besar, dan beliau juga merasa ketagihan ingin menanam varietas Langgeng 58 ini lagi karena sudah dibuktikan beliau sudah menanam sekitar 3.200 tanaman. Kemudian untuk lahan lain di sini juga sudah mulai menanam varietas Langgeng 58 lagi, dan harapannya hasilnya bisa sama-sama memuaskan seperti di lahan ini. Nah, kemudian selain varietas dan juga perawatan yang mendukung hasil yang istimewa seperti ini, sahabat Senang Tani semua perlu juga memperhatikan untuk pembuatan bedengan, karena di sini Pak Sarju membuat bedengannya yang lumayan besar. Jadi tingginya adalah sekitar 50 cm. Kemudian untuk lebarnya ini adalah sekitar 1,5 meter lebih. Jadi karena bedengannya yang besar, ini juga bisa mendukung tanaman ini untuk tumbuh lebih optimal, sehingga tanaman ini tidak saling berdekatan, dan tentunya untuk pertumbuhan cabang batangnya ini juga lebih optimal lagi, sehingga pembentukan buahnya juga lebih banyak lagi. Dan di sini Pak Sarju juga mengatur jarak tanam yaitu sekitar 50 cm. Jadi ini merupakan jarak tanam yang ideal untuk penanaman cabai supaya cabang batangnya ini tidak saling berdekatan, sehingga lebih meminimalisir kelembapan di sekitar tanaman. Selain itu, meminimalisir kelembapan tadi ini juga bisa meminimalisir serangan patogen penyakit. Selain itu, dengan jarak yang seperti ini untuk pertumbuhan cabangnya jauh lebih optimal, sehingga pembentukan buahnya juga jauh lebih baik lagi. Jadi untuk sahabat Senang Tani semua bisa mencontoh pembuatan bedengan seperti yang dilakukan Pak Sarju di sini, yaitu dengan ukuran tinggi sekitar 50 cm, kemudian dengan lebar sekitar 1,5 meter lebih, dan dengan jarak tanam yang ideal yaitu 50 cm. Kemudian untuk perampelan di sini Pak Sarju tidak melakukan perampelan sama sekali, dan alhamdulillah untuk hasilnya bisa tetap optimal seperti ini. Dan untuk sahabat Senang Tani semua bisa juga tidak melakukan perempelan, namun konsekuensinya adalah pembentukan buah yang kurang optimal ukurannya. Jadi karena cabang batangnya ini banyak, tentunya untuk asupan makanannya ini akan lebih banyak disalurkan ke pertumbuhan cabang batangnya. Jadi jika sahabat Senang Tani semua melakukan perempelan, ini tentunya untuk asupan nutrisi yang diserap oleh tanaman ini nantinya akan lebih dioptimalkan, dialokasikan untuk pembentukan buah, sehingga ukuran buahnya jauh lebih optimal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi selain perawatan, varietas ini juga bisa menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas maupun kuantitas buah cabai yang dihasilkan. Jadi sahabat Senang Tani semua perlu memilih varietas yang tepat, yang sudah terbukti unggul, sehingga untuk hasil yang didapat tentunya juga jauh lebih istimewa. Nah, salah satu varietas yang kami rekomendasikan adalah Langgeng 58 yang sudah terbukti bisa menghasilkan buah yang sangat istimewa seperti ini, sangat lebat, kemudian
bobot buahnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan varietas lain, dan tentunya untuk keuntungannya bisa jauh lebih berlipat ganda. Kemudian selain varietas, untuk perawatan ini bisa mencontoh yang dilakukan Pak Sarju di sini, yaitu dengan pengocoran pupuk kandang dicampurkan dengan asam humat power soil. Kemudian untuk penyemprotannya ini menggunakan pupuk buah Kalinet dicampur dengan Vitaron SL, kemudian dicampurkan dengan fungisida maupun insektisida sesuai dengan kebutuhan sahabat Seneng Tani semua. Dan alhamdulillah untuk serangan patogen penyakitnya di sini bisa dibilang sangat aman. Bahkan Pak Sarju juga mengatakan untuk serangan layunya ini hampir tidak ada. Kemudian untuk serangan pateknya ini masih ada, namun bisa dikatakan masih aman. Jadi untuk sahabat Seneng Tani semua mungkin bisa mencontoh metode yang digunakan oleh Pak Sarju di sini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani semua, dan apabila dirasa bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk sahabat Seneng Tani semua yang berminat untuk membeli produk yang saya sebutkan tadi, untuk link pembelian sudah kami cantumkan di deskripsi. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.